boleh ya teman-teman kita kesana yuk. Bah jauh nggak? Jauh. Tapi itu ada orang yang niat jahat. Mungkin bisa nggak nyampe. Tengah jalan pun bisa kembali. Ataupun baru mau jalan juga nggak bisa jalan-jalan. Ataupun udah nyampe, tiba-tiba bisa balik lagi. Aduh, friend, tutup dong. Jangan ada yang kebuka tuh, bolong. Kenapa, friend? Pokoknya tutup. Serak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping saya ini udah ada Kak Enji. Wih, panggilannya emang akrab tuh Enji ya kan, wih mantap. Gimana nih Kak, kabarnya nih Kak? Baik Bang. Baik ya, Waduh. Wih mantap. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Kak. Khususnya mungkin teman-teman kerjanya nih, nah gitu kan. Luar biasa nih. Luar biasa ya, oh ini pertama kali cerita nih? Iya nih. Wih mantap. Khusus untuk ngopi horor. Wih mantap. Tapi kalau sambil denger ngopi horor sambil nyetrika atau sambil nyuci biasanya begitu tuh. Gitu. Atau mungkin mengisi waktu luang, nah pengantar tidur biasanya begitu tuh ya. Oke. Tapi sebelum Kak Enji ini menceritakan pengalaman nih Kak, saya ngucapin terima kasih banyak nih udah jauh-jauh dan dari kesibukannya waktunya gitu kan datang ke sini untuk memberikan pengalamannya Kak ya. Ke teman-teman ngopi horor nih yang semoga aja teman-teman di balik pengalamannya Kak Enji ini teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya gitu kan. Oke, Kak, pada video kali ini nih, Kakak ingin menceritakan kejadiannya saat di mana, Kak? Saat saya perjalanan dari Jakarta, teman-teman saya itu tinggalnya semua di Jawa Timur. Jawa Timur. Jadi kita ada plan lah ya. Jadi udah ada satu namanya rencana untuk kita mau pergi ke Putuk Gragal yuk. Putuk Gragal Sama. Itu Jawa Timur, Jawa Timur. Mojokerto apa ya? Lupa aku. Pokoknya Jawa Timur lah ya. Itu dalam rangka apa? Emang wisata aja atau emang hobi naik gunung nih? Hobi untuk cinta alam mendaki gunung. Wih, berarti sering dong dalam 1 tahun itu agenda-agenda naik gunung nih. Ya, itu makanya ini kalau yang dengan teman-temanku ini baru pertama kalinya dengan mereka. Oh, baru pertama kali sama temen-temennya gitu. Yang di Jawa Timur ya. Wih, oke. Itu yang gunung apa tadi? Putuk Gragal ya. Putuk Gragal itu tahun berapa itu, Kak? Kurang lebih ya, di tahun 2022 itu di antara Oktober Novemberanan. Oh, itu masih musim hujan nggak ya 2022? Masih panas ya? Hujan. Oh, hujan. Tapi kondisinya aku itu kan namanya udah ber pasti hujan ya. Iya, tapi tapi dengan kuasanya yang maha kuasa, tentu saya berdoa kita teman-teman selalu mau mendaki tuh minta rencana cuaca hari yang baik. Cerah ya. Gitu. Jadi kondisi apapun yang terjadi ya kita jalanin waktu itu ya. Kondisinya ada terang, tiba-tiba ada hujan. Ya. Wow. Kombinasi lah ya gitu ya. Betul. Oke Kak, kalau boleh tahu lagi nih Kak, intinya tuh saat naik gunung Putuk Gragal itu ngalamin kejadian apa itu? Ya ada makhluk yang dia nunjukin bahwa dia disitulah penguasa di Bukit Krapyak dan Gunung Putuk Gragal itu ya. Oke. Dan kita itu istilahnya kalau yang saya udah diskusi sama ayah saya itu dia cuma mau nunjukin aja. Eksistensi. Dan satu dan dia tahu niat saya baik dan nggak ada yang mau kenalan dan dia melindungi. Dan saya mau cerita di sini adalah ke kopi horor ini adalah untuk teman-teman pasti semua selain dari saya pasti juga ngerasakan. Tapi jangan pernah kita sombong akan diri kita yang kita Tuhan kasih. Yang penting kita tahu mereka tuh ada memberitahu supaya teman-teman tuh tahu hargailah mereka.
Oke. Mungkin Hormatilah dan hormati dalam arti bukan hormat seperti itu, maksudnya lo nuwun lah. Bahwa saya ini ada penguasanya nih. Iya, gitu. ada penghuninya lain gitu ya. Oke, kayaknya mungkin tahan dulu kali kayak ceritain teman-teman ngopi horor ini udah pada penasaran tentang pengalaman dari KNJ ketika naik Bukit Krakal dan juga Gunung Putuk Gragal ini gitu kan. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Siga. Jadi gini, sebelum ke Putuk Gragal, saya ada bilang sama teman-teman, kan kita ada bertiga, 2 cowok, 1 cewek. Saya bilang, teman-teman, kita pergi yuk ke yang ada orang yang baru lama ini nggak meninggal, yang 3 bulan 4 bulan yang lalu, betul nggak? Namanya Krapyak, Bukit Krapyak. Yang sempat dengar kan santer yang 3-4 bulan yang orang hilang, ya kan? Nah, di luar dari plan kita ke Putuk Gragal kan, lalu kita bilang yaudah kita pagi, akhirnya kita bertiga bawa mobil, mampirlah kurang lebih jam 9 lah sampai di Bukit Krapyak, namanya Bukit Krapyak. Di sana itu luar biasa. Saya biasalah Bang Umang, biasa panggil Bang Umang kan. Nah, kita senang sekali gitu. Tanpa plan, ya udah kita naik. Untungnya teman-teman tuh walaupun baru kenal, serasa kita udah sobit banget, gitu loh. Dan saling trust, jadi kita nekat, udah pergi. Saya memang biasa Bang, kalau kita kesini bukannya maaf ya, sombong gitu. Ada kayak kesetrum, bingung kan kesetrum itu apa ya? Kayak ada gesekan energi yang saya bisa rasakan. Nah, jadi akhirnya ya udah kita pengen mampir ke Bukit Krapyak itu, kita parkir. Nah, setiap saya menginjak di satu tempat, selalu saya permisi dan mengucapkan syukur kepada Yang Maha Kuasa. Nah, kita antara parkir mobil ke Bukit Krapyak itu agak lumayan cukup jauh, ya kan? Ternyata dari awal kita mau ke naik tangga itu luar biasa loh, tinggi. Dan di situ kita nggak boleh sombong. Dan kita memang udah teman-teman tuh udah tahu, nggak pernah berpikiran negatif lah, pokoknya kita kalau nuwun pasti naik. Dan kita selalu berdoa. Walaupun kita di sana cuma mau bersinggah, kan kita kan di luar dari plan untuk ke Bukit Krapyak kan. Nah, akhirnya kita berdoa dulu bertiga, kita nyampe. Wah, baru nginjek setapak, udah kesetrum lagi. Udah, teman-teman udah tahu deh tipekannya saya. Tadinya temanku yang satu lagi Nasir tuh nggak tahu gitu loh kan, kenapa nih gitu loh. Ternyata dibilangin sama teman sahabatku yang satu lagi yang inisialnya F itu biasa kan ya. Oh udah tahu, ya udah akhirnya pas nginjek 1, 2, 3 nggak ada kita ngomong waduh capek ya, nggak. Udah kita itu tinggi sampai kapan nyampe dalam batin. Tapi saya nggak pernah berpikiran itu karena kan sebelumnya selalu ngeliat channel-channel yang kita pelajarin apa sih. Nah, sampailah perjalanan ke atas itu cukup lumayan ya. Kita kan jalan, kita nyampe lah di sana, baru nyampe. Assalamualaikum. Pertengahan ya kita pasti ada jeda walaupun 2 menit, 3 menit untuk ambil nafas kan. Itu temanku nanya, di sini aman nggak friend? Nggak deh, atas lagi deh. Saya kayak kesetrum. Kesetrum itu gitu itu. Tapi nggak apa-apa. Orang tua saya juga mengatakan nggak apa-apa. Jadi kita tetap selalu saya bilang ya udah kalau mau minta didoain kita doain ya. Jadi kita mau menikmatin alam, mohon ridhonya sampai selamat ya. Turun kembali juga selamat gitu. Udah akhirnya kita nyampe, ya udah cukup lah. Ada lika-liku kalau udah tahu Bukit Krapyak itu tangganya cukup, kok nggak salah ada 700 lebih tuh. Kok nggak salah yang saya dengar. Tangga itu soalnya ya. Tangga itu. Dan kita nggak boleh ngeluh.
Nah sampailah di atas, alhamdulillah, puji Tuhan kita sampai. Datang tuh nggak lama juru kuncinya, Mbah Harto. Assalamualaikum gini kita kan ada tempat patilasan yang untuk orang yang suka doa. Dan itu ketemu sama orang yang juga mau doa. Kalau kita memang ke sana cuma mau merasakan Bukit Krapyak itu kayak aja, apa. iya. Dan kondisinya memang di situ habis hujan kan. Dan itu juga ada awan putih. Jadi ya udah kita sebelum ke sana kita sempat duduk disuguhi lah seperti kopi horo nih, kopi sama Mbak. Ayo duduk, diomongin sama Mbaknya. Sampai ngomong Jawa. Makhluk kalau ngomong Jawa saya ngerti-ngerti dikit. Cuma intinya ngomong sampean tuh harus sabar. Insya Allah akan mengabulkan doa-doanya. Yowis, sampean sabar, tetap memiliki hati yang penuh welas asih. Ya Mbah, nggih gitu. Yowis sini duduk jagong gitu. Nah temanku yang inisial F itu sholat dulu dong. Nah, saya juga ke WC dulu. Ya turun. Wah airnya dingin ya Mbah, enak ya Mbah. Dan itu sempat sebelum duduk ngopi yang dekat musola itu kita lihat ya. Biasa kan kita kalau hormat begini ya, artinya bukan begini lah, maksudnya assalamualaikum gitu kan. Ya udah kita intinya begitu cerita, Mbak udah ngomong gitu, saya bilang sampean tahu, Mbak maksudnya apa? Mbak isoai, Mbak aku udah nggak ngerti apa-apa loh Mbak, aku mah hamba biasa, saya bilang gitu. Yowis tenang Mbak, makasih ya Mbak, yowis Mbak doain aja, saya bilang gitu kan. Ya udah duduk minum kopi, Mbak tapi boleh nggak mampir ke atas? Kan kita masih di bawah kan? Ya boleh kalau bisa. Sampean tuh jangan lupa di situ ada satu lagi yang aku lupa namanya tuh pergi menuju satu tempat lagi yang orang suka berdoa. Kalau mungkin orang kalau yang itu mungkin kalau itu ngomongnya apa ya? Lelaku gitu ya, para pencari begitu. Ya kita nggak mau ngomong itu ya, tapi mereka suka berdoa. Ya memang Mbah ngomong tetap Mbah itu bagus. Kita doa sama Allah, tapi kita menghormatilah. Dan Mbak yang ngomong kalau sampean bisa ada waktu mampir untuk kelonun. Nah gitu. Oh ya Mbak, insya Allah saya bilang gitu kan. Ya udah kita nikmati. Ada foto-fotonya kita tuh menikmati indah. Dan saya bilang aduh jangan hujan dong. Sempatlah saya dalam batin tuh jangan hujan lah walaupun kondisi ini hanya kuasa Tuhan yang memberikan. Kita bersyukur panas, dingin, hujan tuh yang penting bagi kita selamat dan jangan pada saat hujan itu. Tapi akhirnya saya tahu makna dari yang orang bilang sempat hilang itu. Saya sempat mana tempatnya? Oh di sini gitu. Oh tapi yang orang suka ngomong horor gitu ternyata tuh beda gitu loh. Kalau aku berpikir kita tuh harus minta izin. Ya kan, datang ke Bukit Krapyak ataupun dimanapun harus kelunun. Karena beliau itu juga makhluk yang ciptaan Tuhan yang nggak kelihatan. Kita beda alam. Selama kita berpikiran positif, ya pasti mereka nggak ganggu. Cuma kalau ada yang iseng kayak kita, yang di manusia awam aja, hai Mbak, weh si putih, atau mau kemana deh kenalan dong. Nah sama itu. Kalau di gunung itu juga sama. Nah singkat cerita seperti itu. Dan Mbak ada ngomong kalau suatu saat kamu mampirlah. Saya bilang ya boleh ya teman-teman kita kesana yuk. Mbak jauh nggak? Jauh. Tapi itu ada orang yang niat jahat. Mungkin bisa nggak nyampe. Tengah jalan pun bisa kembali. Ataupun baru mau jalan juga nggak bisa jalan-jalan. Ataupun udah nyampe tiba-tiba bisa balik lagi. Makanya semua hati. Makanya Mbahnya ngomong gitu. Yowis Mbah, matur nuwun Mbah doain ya. Semoga langgeng semua sehat walafiat ya Mbah. Kita bisa ngeliat lagi, insya Allah ketemu Mbah lagi. Ya udah dong kita foto. Yowis mampir. Udah, wah friend kita bisa nih buka tenda di sini ya. Wah kita boleh nikmatin kayaknya indah banget nih. Dan memang ada horornya sih, ada gemeter bulu kuduk merinding ya. Tapi biasa-biasa aja. Temen udah tahu. Aman friend, aman. Teman saya itu selalu depan satu, belakang satu, melindungi gitu. Tapi kita selalu berinteraksi satu sama lain, nggak pernah meninggalkan. Satu naik semua, satu turun semua. Singkat cerita itu, Mbak tadi kasih message itu juga saya nggak ngerti sampai sekarang. Saya tanya orang tua saya nggak apa-apa. Dia udah tahu, yowis. Cuma insya Allah saya datang. Akhirnya mau Lebaran kemarin tahun 2023 saya mampir lagi tempat Mbak. Lalu saya hai lagi, tapi saya juga nggak menjanjikan apa-apa. Cuma memang suatu saat saya mau ke tempat yang Mbah bilang itu, patilasan yang banyak orang suka berdoa, mungkin bersilaturahmi lah ya gitu ceritanya. Nah
perjalanan itu udah turun kurang lebih lah hampir 2 jam, kita turun lah. Bawa lagi ke parkiran menuju perjalanan ke Gunung Putuk Gragal. Perjalanan itu sangat luar biasa. Kurang lebih nyampe jam setengah 12-an. Karena sempat bunyi azan ya untuk mengingatkan teman kita sholat. Tapi kita tetaplah perjalanan dari Bukit Krapia tentu pergi ke beli logistik. Perjalanan kita tuh selalu logistik, mampir ke Alfamart, ada foto-fotonya juga. Lalu kita juga lakukan planning itu semua berencana. Dan kita nggak ada namanya itu untuk, kita ngejar sesuatu tuh by time, waktu kita kejar, enggak. Kita selalu plan itu dengan doa, dengan planning. Kita pergi ke pasar beli yang sayuran yang bisa kita makan gitu, walaupun 2 hari 1 malam. Nah udah lanjut, kita sampai, mundur tuh ke tempat parkiran. Teman saya nanya, "Friend, kenalin dong sama suamimu," gitu kan. Ya wis. Nah akhirnya saya bukalah handphone, telepon, ceritanya sama ke suami. Kasih tahu udah nyampe nih di tempat area Gunung Putuk Gragal. Video call dong temanku sampai hai pertama kalinya tuh. Nunjukin ke suami bahwa saya udah nyampe dan ada teman-teman baru, dan suami saya juga, karena kita orang yang positive thinking ya, tapi karena selalu berdoa, yakinlah teman-teman kita tuh baik. Karena sebelum karena saya mempelajari yang sering nonton tentang gunung itu, kita harus ada sopan santun, nggak boleh senonoh, harus klonun, hormati yang adat istiadat peraturan di gunung. Nah itu udah terbiasa. Teman saya juga sama. Nah akhirnya kata suami, "Oh yaudah hati-hati." Kenalan lah, udah selesai, kita teman saya sholat dulu, ya kan. Udah sholat, kita rapikan lagi perbekalan kita, carrier kita yang akan kita bawa ke gunung, ya dong. Dah. Nah setelah itu kita berdoa. Setiap mau naik gunung kita assalamualaikum lagi, permisi, dan kita doa. Lalu kita sempat tuh perjalanan dari antara parkir, kita udah bawa carrier, ada ibu-ibu jualan. Tumben tuh ibu-ibu jualan. Jadi kita masuk ke tempat area juga ada yang tuh cuci kaki atau mau ke WC itu ada lengkap. Nah udah perjalanan ke sana kurang lebih 5 menit, ibu-ibu ada jualan pakai jilbab. Ada kayak semacam untuk gelang-gelangan ya. Nah kita belilah friend. Nah, lalu kita beli tuh kurang lebih ya 20.000 kita beli. Udah kita pakai gelang-gelang tali itu kan. Udah ngobrol sama ibunya. Ya udah Bu, mohon izin. Iya, didoain sama ibunya. Semoga sampai dengan selamat, kembali selamat ya. Amin. Makasih ya Bu. Assalamualaikum. Udah dong. Jalan kita tuh. Jalan pelan-pelan lagi. Sampailah kita di Semaksi. Kurang lebih kita sampai di sana. Wah kita senang. Ada fotonya juga. Kita assalamualaikum, teman saya biasa isi melapor dan kita bayar kalau nggak salah 10.000-an gitu kan, isi lapor, dah mampir, udah kita duduk, itu ada tempat peristirahatan juga kan, udah singkat cerita kita duduk ambil minum sebentar, udah jalan. Diarahkan oleh petugasnya bahwa tetap harus menghormati dan sampah dibuang dengan baik, dan ikuti tempat untuk buka tenda di pos 4. Dan jangan sembarangan aja tahu untuk peraturan-peraturan di gunung. Oh baik, kita lakukan. Nah baru kita jalan ke atas, kan udah doa kan di bawah, nah kita jalan. Perjalanan dari Semaksi ke atas itu kan memang kita tahu dari Putuk Gragal tuh dari base camp sampai ke atas tuh 2 jam. Tapi jangan salah, ternyata Gunung Putuk Gragal yang kurang lebih tinggi ya 1480 mdpl itu luar biasa cabai rawit. Perjalanan kita itu kurang lebih jalan antara Semaksi ke pos 1 itu kurang lebih 15 menitan lah. Tapi temen tuh ada jalan kan kecil, jembatan, ada air. Ada namanya Goa Kencana. Temanku bilang gini, friend, Goa Kencana ini biasa untuk doa. Lihat ya friend, merinding saya. Lihat nih bulu kuduk nih. Kalau saya cerita tuh masih merinding. Kesetrum. Udah deh friend, lanjut deh. Assalamualaikum. Saya selalu permisi. Assalamualaikum. Teman saya udah tahu. Aduh friend, jangan lihat, lanjut. Oke. Dari situ saya udah ngerasain ngikut dah. Berasa nggak enak kan. Tapi ya udah, karena saya tujuannya baik, nggak ada berpikiran apa-apa, menikmati keindahan. Kita di sana nggak ngejar waktu. Singkat cerita kita ada satu lagi sebelum ke air terjun bawah, itu ada satu tempat juga untuk duduk lah. Tapi bukan shelter, tempat duduk. Kita lihat
merinding, friend jangan lama-lama ya. Kata temen aku, oke, minum sebentar aja kita jalan. Oke, jalan tuh. Udah sampai perjalanan itu masih cukup landai. Foto, udah duduk tuh foto, sampailah di pos 1. Kan kurang lebih 15 menitan kan. Sempat ngobrol tuh, banyak pohon-pohon, masih terang. Cuaca masih terang, masih bagus. Udah, saya sempat foto sambil video juga yang saya jalan sendiri juga teman ada fotoin. Nah ya friend, jangan lama-lama, permisi lagi nih. Udah kita harus cepat pergi. Dan saya selalu ngomong gitu. Ada kalanya boleh lama, ada kalanya gas, ada kalanya stop. Tapi di pos 1 tuh nggak ada shelter, cuma hanya pos 1 waktu water apa gitu ya, sorry ya, maaf ya kalau nggak kita. Nah udah dong perjalanan, nah pos 1 ke pos 2 itu namanya Tanjakan Opo. Tanjakan? Opo. Wow, terjal banget itu. Dan itu kan memang tanah liat, konturnya kan ada tanah, ada bebatuan. Dan memang saya udah gemeter dari awal, udah sesuatu yang saya kenalan sama makhluk yang nggak kelihatan itu. Ya saya bilang ikut boleh, tapi jangan buat saya begini nih. Apalagi udah mau Tanjakan Opo nih. Aduh jangan dah, saya bilang gitu kan. Saya sempat berhenti. Teman saya yang Nasir, sahabat-sahabatku ini luar biasa. Saya thank you banget lah. Saya nggak akan pernah lupa sahabat dan saya anggap saudaraku. Walaupun temanku, sahabatku yang satu yang berinisial F, you are the best, tetap menjadi sahabat saya. Dan satu lagi Nasir, juga sahabat dan saudara saya dan keluarga semua. Itu dia melipir, nanjak ke atas. Itu benar-benar cabai rawit kan. Dan itu ada antara atas sama ke bawah itu ada tali. Temen saya yang ngomong, tumben lu, kayak ada ngomong sendiri. Ini kalau ada rezeki friend, aku pingin berapa meter itu kita membantu. Insya Allah, saya akan bantu. Saya ngomongin insya Allah, saya akan mau kasih tali ini ya friend. Nanti ya kita insya Allah ya friend. Ya, tapi saya nggak mau janji apa-apa dulu. Insya Allah saya mau supaya pendaki ini bisa pegangan. Tapi akhirnya temanku bilang, friend mau lihat kanan apa lihat sini? Batin saya melipir ke kiri. Ke kiri itu bukan berarti maksudnya terjal habis. Ada juga, ada landai dikit, tapi naik juga. Ada pohon-pohonan gitu, ada batu-batuan. Udah, habis itu ya muncul lagi ya tetap Tanjakan Opo kan namanya Tanjakan Opo. Saya bingung Tanjakan Opo itu apa? Oh ternyata ini gitu loh. Teman saya si Nasir tuh udah sempet nyampe di batuan, saya pas pindah lagi kan jikjak kan kita gitu. Langsung karena saya menghindari licin kan batu, ada lumut bekas hujan juga ada tanah liat kan. Jadi kita nggak bisa kayak main-main sama kita semaunya atau sombong enggak. Nah, sempat saya berhenti tuh ada dari temen tuh pendaki turun. Ada yang sampai kepleset serut gitu kan. Akhirnya kayak Mas hati-hati, mau turun ya? Iya turun, ketemu papasan. Lalu saya disambut lagi sama teman. Kurang lebih kita itu dari pos 1 ke 2 itu 30 menit karena cukup jauh kan. Gara-gara Tanjakan Opo. Udah selesai, udah dong kita liatin, berhenti istirahat minum. Gimana friend, saya lihat wow. Luar biasa. Indah bener, cabai rawit habis. Tapi nggak ada ngomong, kita tuh bertiga tuh nggak pernah pikiran negatif. Nyantai nggak friend? Padahal mereka suka ngomong, ngikutin saya. Jangan deh friend, gemeter, kesetrum. Bingung kan kesetrum apa? Maksudnya ada aura yang saya bisa tahu. Tapi kita nggak boleh sombong. Ya udah permisi, ya udah temen tuh ikut. Nah, singkat jauh dari pos 2 ke pos 3 nggak begitu jauh juga, tapi kita sempat berhenti lah, gitu loh. Perjalanan itu sangat luar biasa. Dari yang pos 2 itu sempat saya bilang, friend, sedih saya ngeluarin air mata. Kenapa? Talinya itu kan itu memang istilahnya, apakah tali ini, saya kebayang gitu kalau teman-teman pendaki tali itu nggak ada pegangan, kebayang nggak sih, gitu loh. Dan talinya tuh bukan tali apa sih temanku bilang, webbing gitu ya. Itu ada yang kayak tali rafia gitu loh. Jadi tambangnya nggak ini. Saya kebayang gitu loh. Jadi kayak kebayang nggak sih kalau teman-teman kita pencinta alam, dan saya juga berharap teman-teman pendaki tuh kalaupun ada webbing itu hargailah. Jangan ada sampai kamu putusin atau kamu nggak sayangin. Saya mohon nanti teman-teman pendaki pencinta alam ke Bukit Krapia itu luar biasa indah. Tapi tanjakannya juga luar biasa. Kalian harus hati-hati, tetap sopan. Jangan nganggap remeh. Karena itu bener-bener kalau kita nggak pegangan tuh jatuh habis. Itu bener.
Saya aja tuh sempat sedih gitu sampai teman saya bilang iya friend ya, tapi sewaktu saya insya Allah saya pengen membantu. Tapi kita cari orang yang tepat untuk Masang itu ya. memasang itu karena supaya pencinta alam bisa menikmati itu. Akhirnya dia ngomong itu gemeter saya, udah gemeter ya udah friend karena kan cukup capek kan energi kan. Tapi saya doa teman ngobrol sambil nikmatin lah. Alah ya udah cukup ada istirahat 10 menit lah. Nah, sampailah di pos 3. Pos 3 tuh ada shelter yang nggak ada lengkap lah, cuma lumayan lah ya. Nah, dalam shelter itu kita cukup lama, 10-15 menit. Itu ada pendaki yang dari pos 4 ke 3 itu mereka cari jalur sendiri. 5 cowok kurang lebih ya. Dan salah satu temennya itu ada yang terkilir, nggak pakai sepatu, pendaki pakai sendal. Saya kasih handy pass tuh. Kenapa? Mau cari jalan keluar, jalan pintas. Saya bilang hati-hati. Saya sampai ngomong gitu. Lain kali mau mencoba jangan cari singkat, membahayakan dirimu. Untung kamu nggak apa-apa loh. Coba kaki kamu. Ini kan jangan kamu anggap sepele. Maaf ya, saya bilang. Yang penting kamu nikmati alam, jangan keluar jalur. Oke, saya bilang. Sempet tuh dia kesakitan, saya nggak tega orangnya. Teman saya tahu tuh. Udah kita kasih coklat bagi-bagi, ya kan, bagi-bagi. Singkat cerita begitu, memang saya akhirnya udah selesai, udah ngobrol, kita pamitan. Mereka masih Di situ. Ya udah hati-hati, jangan keluar jalur lagi ya. Untung kalian nggak apa-apa. Saya bilang selalu berdoa ya, jangan kayak ya Pak, makasih. Udah dong. Saya ngomong dan batin saya lindungin orang-orang itu dah. Ya. Karena kan bisa ngerasain gitu. Ya Allah jangan ampunin orang itu. Selalu saya berdoa. Dan berjalan itu dari pos ketiga ke 4 kan nggak gitu jauh juga kan, tapi tanjakan juga kan, nggak ada mainan, banyak pohon-pohonan masih, ada berhentinya kurang lebih lah sekitar 20 menit lah nyampe kita di pos 4, ya kan. Pos 4 tempat kita buka tenda, memasuki area pos 4 memang saya kesetrum, gitu kan. Udah kesetrum tuh berasa nggak enak, ya udah nggak apa-apa. Saya bilang permisi, assalamualaikum, batin saya kan. Tapi teman-teman nggak pernah mau cerita, aman kan friend, aman. Tapi kan pas masuk pos 4 itu banyak pohon bambu, banyak pohon-pohon rindang. Itu banyak tenda, ada beberapa tenda, ada kelompok lah, ada kurang lebih 4-5 tenda tuh. Itu teman saya bilang, di mana friend? Aku bilang gitu, udah friend, atas aja deh aman. Agak gelap kan, memang kan namanya ada pohon bambu, rindang. Jadi awan itu nggak gitu kelihatan. Itu kurang lebih sore kita nyampe. Jam 4, jam setengah 5-an lah ya. Kan udah agak sore. Tapi kan kita memang target nggak mau sore dan biarin buka tenda gampang gitu kan. Udah, lewatin tuh pos yang 4 itu kan di sini tempat area memang yang buka tenda. Mau di situ jangan kita ke atas. Di sini adalah tempat cuci air kran. Memang di Putu Graga tuh ada air. Jadi memang nggak usah terlalu banyak bawa air. Jadi ada air yang dimana keran yang bisa kita minum. Tapi kita tetap di situ ada tutup bukanya, jadi kita hormatin. Dan di situ ada selangnya. Kadang selangnya juga ada yang bocor. Kadang itulah saya lihat teman-teman ini buang sampah. Saya kadang sedih. Saya sama teman-teman saya tuh suka angkatin sampah. Saya sedih bagi teman-teman tuh janganlah menganggap sampah gunung ini semaunya. Ada yang lebih parah lagi tinggalin. Aduh tega, kita mau bawa. Tapi sampai saya jujur dalam batin saya, maafin ya teman-teman yang kadangan buang sampah. Enggak pada tempatnya, putung rokok. Aduh, kalau saya pingin bawa, saya bawa gitu. Tapi udah maafin ya, saya bilang gitu kan, udah. Makanya saya ingat teman-teman ini jangan seperti itu. Udah ada air seneng. Saya buka tuh ngerasain, aduh airnya sejuk banget. Puji Tuhan dan alhamdulillah. Naik ke atas lagi langsung kita ini. Ada musola kecil, seng, lumayan. Jadi teman-teman kalau ke Gunung Putu Gragal tuh aman. Bawa minum juga secukupnya karena ada air kan. Dan itu belakangnya ada tempat toilet ada 2, lumayan udah ditutup apa. Tapi ya memang nggak ada. Agak melipir ke kiri. Di sini ada, jadi kayak ada undakan nih. Ini tempat musola belakangnya sekitar 50 meter toilet. Nah, saya sekitar 50 meter tempat tenda kita buka. Ada juga videonya, saya rekam. Itu kan,
Udah 4:30 buka. Ada teman ngomong iki apa aja. Ada aku rekam tuh. Nanti aku kasih lihat sama fotonya ya. Lalu di bawah di sini ada untuk yang tenda lagi 1 atau 2 orang, tapi kita yang di atas lah. Nah, yang belakangnya pohon-pohonan yang udah nggak bakal bisa buka untuk tenda gitu loh. Nah, udah dong kita buka di situ, tapi saya permisi. Selalu saya permisi. Saya bercerita ini berdasarkan real yang saya tidak tambah, nggak ngurangin. Saya buka, saya permisi bahwa saya mau nginep di sini ya, tinggal di sini, menikmati alam di sini, besok mau ke puncak. Mohon ridhonya dan assalamualaikum. Nah, udah mau maghrib, langsung dong tiba-tiba itu gelap gitu kan, udah mau maghrib namanya di gunung. Tetap aja tumben aja kok langsung tiba-tiba itu gelap. Padahal itu maghrib, udah jam 6 itu kan maghrib kan. Kok kita pas sudah buat tendanya semua, udah pakai flashlight temanku tuh. Duduk dong kita mau rebahan lah, ganti-ganti gitu kan. Tiba-tiba ganti gitu, temanku bilang gini, friend, udah oke dong, kita mau siap-siap, udah keluarin tuh peralatan untuk kita masakan, minum, kita mau minum kopi dulu dong, kan nggak makan dulu, udah siapin lah keluarin. Tiba-tiba udah rapat gitu, gelap gitu, friend, tutup dong. Temanku langsung bilang gini, friend, kenapa friend? Itu ada yang bolong, tolong dong tutup. Merinding lagi nih aku nih, nih. Lihat kan merinding. Ini bekas ini ya, donor darah. Donor darah, mantap. Hari Sabtu. Aduh, friend, tutup dong. Jangan ada yang kebuka tuh, bolong. Kenapa, friend? Pokoknya tutup. Ada makhluk di situ. Karena yang dari bawah itu udah ngikutin kan. Dari kita dari bawah, itu ngeliatin tuh. Jadi saya duduk nih. Saya kan buka tendanya, kita buka 2 tenda. Saya kan sendiri, temanku berdua. Karena saya cewek, temanku cowok. Tengah-tengah kita untuk masak. Oke? Begini pas kita gini tuh di sini, friend, itu friend, aku bilang gitu. Ya aku tahu, merinding nih kalau kau pegang aku nih. Kenapa? Enggak, tolong kamu ikuti kata saya. Temanku tutup dong. Jangan ada yang kebuka, tutup semua. Akhirnya tutup rapat tuh, jadi ketutuplah kita. Itu ada sesuatu, friend. Saya ngomong, kan memang aku tahu di gunung kan nggak boleh ngomong gitu kan. Aku tetap lapang karena aku nggak ada maksud apa-apa. Friend, tolong deh friend, aku nggak nyaman. Udah kita sholat dulu. Ikut ya kamu jangan ditinggal sendiri. Kan saya beda agama. Oke, saya ikut. Jadi teman saya di tengah, kita datang tuh. Saya tuh nunduk aja teman saya. Tapi saya bukan takut karena apa itu ya. Karena goncangan yang menurut saya yang luar biasa menurut saya manusia awam dong. Walaupun kita tahu ini ada, tapi kita nggak boleh sombong kan. Tetap saya nunduk. Saya nggak pernah mau ngeliat gini. Saya nunduk. Assalamualaikum, mohon maaf, jangan ganggu. Saya mau ikut teman saya. Saya doa sampai ngikutin tuh, walaupun itu di belakang saya itu tinggi gede gitu. Ikut merinding, masuklah teman saya duduk. Saya duduk di tempat musola. Duduk. Teman saya yang satu F itu pergi sholat dulu, ambil air wudhu. Lalu bergantian ada teman saya lagi. Udah dong, doa. Saya di belakangnya. Yaudah ya friend, kamu doa. Saya doa. Sampai saya berdoa mendingan. Tapi saya tahu, saya ngomong batin saya tahu kamu di sini. Saya tak kalau nunggu nama kamu. Kalau kamu mau nampakkan diri enggak apa-apa, tapi tolong. Aku manusia biasa kan, tolong ya. Terus saya ngomong gitu. Teman saya sholat, akhirnya kita udah selesai sholat, nunggulah sampai isya. Ya di situ friend masih lah, saya bilang gitu kan, udah selesai sampai isya, udah sholat itu udah dong. Kita nggak langsung ke tenda. Sebentar ya, kata teman kan dia rapikan. Sampai saya ngoceh, ini Uwong kok suka ya. Ngoceh sendiri, teman saya bilang, nggak pernah, bukannya mukenanya apa untuk sajadah ya kalau untuk sholat ya, maaf kalau salah. Sajadahnya itu digunakan kayak dengan baik, yaitu dilipat, rapikan, besok ada yang datang ataupun teman bisa sholat lagi. Saya mohon gitu, batin saya maafin ya kalau teman-teman ini suka yang sembrono. Batin saya sendiri yang ngoceh, tapi kan nggak mungkin saya ngomong sama teman kan. Udah ya friend, duduk, udah aman. Gak ada tuh, link saya udah gak ada kan. Kita cepet jalan ke tenda lagi. Udah sampai tenda itu bang, apa yang terjadi? Masuk dong saya, friend aman gak? Udah nggak usah cerita. Udah nggak ada ngikutin di situ, aman dong saya. Teman saya tapi tetap saya bilang tutup, tenda tetap rapat ya, rapat dong, tetap kan juga hawa gunung seperti udara gimana kan. Mulai tuh kita ngopi, goreng-gorengin nugget, kentang, teman saya itu
Dan salah satu teman kita tuh istrinya selalu membuatkan makanan itu yang isinya di kulit lumpia tapi daging ayam. Wah enak gak? Oh enak. Buatin itu dong. Nah, ngobrol. Terus dong kita ceritalah indahnya. Saya ganti pakaian gitu kan. Kadang nggak mungkin mandi, mau mandi dingin. Orang betul. ketakutan gitu kan. Dah, sehingga cerita kita makan sambil cerita kakak kiki itu. Tapi kakak kiki kita tuh tetap sopan santun. Enggak kakak kiki kayak orang yang kayak teman-teman, enggak, kita tetap sopan. Ngobrol lah, wah gimana friend? Kamu pertama kali sama kita kata Nasir nih, sahabatku ngomong gini. Wah aku seneng nih, ternyata Mbak Anggi nih baik ya. Aduh seneng loh friend, kita malu loh. Enggak, kita seneng loh. Apalagi dengan sahabat kita yang inisial V itu, wah baik juga keluarganya mau buatin itu ya. Aduh seneng banget nih. Aku juga seneng banget kita sampai di gunung ini. Kita, gimana friend kamu pertama kali? Luar biasa seperti yang kalian info. Karena mereka udah sering kan ke Gunung Putu Gragal itu. Kita via Wates kan, Mojokerto. Ya seneng, aku bangga, bahagia banget. Walaupun terjakan opo, walaupun ada, saya bilang gitu kan. Aman ya friend, kamu aman gak? Aman. Tapi aku, ya gimana ya friend? Nggak nyaman nih friend, kayaknya ada lagi. Aku bilang gitu kan. Jadi gimana friend? Wis gak apa-apa. Aku tenangin batinku. Udah lu mau muncul, jangan ini deh, jangan ganggu banget dah. Dan di otakku kan, ya udahlah. Nggak mau pusing kan? Ya udah tenang, tetap tenang. Aku tahu kamu mau say hi sama aku, mau menunjukkan bahwa kamu adalah penunggu di sini. Dan aku mau info ke teman-teman bahwa di sini itu ada makhluk yang ciptaan Tuhan juga yang nggak kelihatan, makhluk aral. Udah dong kenalan, dia ngeliatin. Ya udah saya ngebatin saya, tapi teman nggak tahu. Boleh kamu lihat, tapi kamu jangan ganggu aku ya. Tolong, aku nggak mau. Aku di sini mau tidur dan mau nikmatin. Ya hey, boleh kenal, makasih. Merinding aku kan ngebatin sendiri. Ya aku ngomong kontak batin dengan orang itu, dia yang tahu. Karena makhluk kita itu nggak tahu apa yang kita mau ngomong, dia lebih tahu. Ya bukannya sombong, maksudnya wanita menghormati temen nggak enak juga loh. Tapi jujur aja kalau boleh kata di maunya sih gue lo orang gak usah tidur, kita bertiga ngobrol gitu kan. Tapi nggak mungkin, capek kan. Teman kita itu sampai singkat cerita gitu, udah dong, itu udah tengah malam kan, udah kita capek dong, besok mau submit, cerita mau submit pagi, diledekin sama teman F, teman kita Nasir mah kalau ngomongnya jam 4, boro-boro nanti tau juga siang friend, oh gitu ya, nanti kita bangunin ya, gitu kan ceritanya tuh, sehingga cerita, ya udah kita tidur deh, tengah malam dong, udah habis makan kan biasa dong ngobrol. Temanku Nasir tuh ngomong, udahlah masa mau tidur terus, jam 10-an kan, udah jam 10, tengah 11 kan, terus udah kita ngobrol-ngobrol. Friend aman dong, friend tunggu deh, sebentar lagi deh friend, jangan tidur, gitu kan. Yang F ya tiduran dulu dong. Ya udah gue istirahat dulu deh kayaknya. Tapi yang si Nasir tempat ngobrol-ngobrol dulu lah. Lewatin kayak jam 12 gitu kan, saya bilang gitu kan, untuk amanin aku dah, saya bilang gitu. Nggak apa-apa friend, enggak, ngobrol-ngobrol, iya seneng. Yaudahlah friend, istirahat lah, capek besok kita mau submit. Yaudah submit jam berapa ya kita bangun aja lah, kita santai ini gitu kan. Yaudah, dia tak tahu saya aman kan, kamu enggak aman. Dadang, mereka tutup lah. Tapi saya pesen, tenda aku tutup, tendamu nggak boleh tutup. Ya dong, jadi nanti kalau ada apa aku panggil kamu cepet gitu. Jadi kedengeran kan, kalau ditutup kan sayup-sayup kan nggak kedenger kan. Rapiin dong kita untuk makan gitu, untuk minum kita rapiin itu, kita masuk ke tenda, saya berdoa, pasti berdoa. Tidur baru ini kayak setengah mermata itu, antara ya capek juga ada dong, nggak bohong kalau kita nggak capek. Kita merem antara sadar dan tidak sadar tuh, aku ngerasa dia tuh ada di sekitarnya aku, puter sana puter sini. Yang saya sering dengar kan bang, kalau orang di gunung itu kalau ngomong kan nggak boleh dikasih tahu supaya teman-teman nggak parno kan, supaya nggak takut. Tapi saya tetap berani ngomong karena niat baik kan. Teman-teman saya itu juga tahu karakter saya juga kan, walaupun baru gitu kan, karena saya cerita juga. Nah singkat cerita, saya tidur nih rebahan, golak kali. Aduh ngapain sih, sampai batin saya ngomong, udah deh, lu mau ganggu, mau ada di samping gue mau nunjukin nggak apa-apa, yang penting jangan ganggu gue. Ya, gue manusia biasa. Kalau ada salah mohon maaf. Teman-teman ataupun siapa yang salah mohon maaf. Kan aku udah permisi. Ya dong. Ya udah. Friend, aku tak panggil friend. Rada pengen takut tuh sebenarnya. Kayaknya pengen nggak kuat juga. Tapi batinku pernah diajarin. Semakin kamu takut, semakin kamu diuji gitu kan.
Saya cuma, friend, kenapa friend? Aman friend? Ya aman friend, nggak apa-apa. Singkat cerita, yaudah saya diem. Ya udah deh, udah ngomong sama temen gitu, maksudnya supaya dia pergi gitu loh tujuan saya. Di belakang saya, itu kan pohon. Seperti kan banyak daun-daun dong, kan itu agak basah dikit kan. Seharusnya kan nggak ada bunyi kercek-kercek, bunyi kercek gitu loh. Ser kayak angin, deret gitu loh. Oke, saya diem aja. Ya udahlah, saya tuh nggak bisa tidur. Sampai saya suruh teman saya tuh nggak lama tengah malam itu mungkin ada pendaki lagi datang. Pendaki 2 orang. Pas dia buka tenda dulu. Ini kita, dia di sini. Saya dengar itu. Tapi dengar ada suara ngomong. Nggak lama itu saya hilang. Tapi kok masih aja sih terus terang kutak-katik gitu loh. Maksudnya aku kok bisa orang tuh udah diem kok masih ada kayak orang jalan. Siapa gitu loh. Iya kan? Batin saya siapa lagi? Rupanya itu sampai saya nggak bisa tidur tuh kurang lebih udah tengah malam dong. Kan itu biasa kan udah di jam 2 setengah malam tuh masih kurang lebih tuh mungkin dia nyampe jam 1-an tuh saya masih dengar. Nggak lama gelap, sunyi senyap, tapi itu jalan masih. Terus diputerin saya. Ada yang parah, serak gitu loh. Ya sebenarnya gak kuat. Ada rasa tambah takut, tapi saya tetap juga percaya diri sama kuasa Tuhan. Enggak lah, lu mau kenalan sama gue, lu mau kenalan sama gue, tapi lu masih menunjukkan dirimu, tunjukin bahwa kamu ada gitu loh. Tapi kan gue nggak, istilah bahasa gaulnya, gue kan nggak sopan, gue nggak tidak sopan sama kamu, ya kan? Yaudah kamu jangan ganggu. Sampai akhirnya itu tenda yang mau submit jam 3:30 tuh, ya kan? Itu sih udah nggak ngeliat jam lagi, ya kan? Tapi saya lihat sampai itu bunyi hilang tuh. Artinya mereka submit dong. Berarti hampir jam 4. Nggak mungkin submit karena antara pos 4 ke submit itu 1 jam perjalanan. Ya kan? Nah singkat cerita dia pergi. Sampai akhirnya saya benar-benar bisa tidur habis itu. Akhirnya mau bangunin Nasir itu kita jam 6. Nggak jadilah. Kenapa? Mau bangun jam 4. Nggak jadilah. Saya baru mulai tidur. Baru lelap. Inisial F, sholat. Dia sholat rajin, bangunin, nggak bangun ya udah kita bablas tidur, akhirnya bangun jam 6:30. Kesiangan nih. Kesiangan dong. Temen yang dia bilang submit jam 3:30 itu saya tanya, kamu submit, kamu tadi datang tengah malam? Iya. Jam segini ya? Iya. Jam 1-an itu 1:30 nih? Iya. Dia itu submit jam berapa? 3:30. Berarti bener dong yang saya ikut pas dengan yang saya rasakan itu. Kenapa friend? Enggak apa-apa. Belum naik ya? Mau nih kita mau naik. Temanku yang ngomong, nih hurung kata temen gitu. Dia ngomong istilahnya kesiangan kita mau naik. Karena bahasa Jawa lah gitu. Dah perjalanan dah. Singkat cerita itu, wah friend kita kesiangan. Udah kita cuma bawa minum sama bekal lah. Kita tutup tenda kita. Teman kita itu ya udah dia istirahat yuk mas kita monggo gitu kan. Nah, dan yang pada saat naik itu baru kita bertiga aja. Yang lain udah turun. Yang artinya rombongan lain rombongan yang ada di bawah tenda itu udah submit pagian ya kan. Orang saya naik itu saya udah aman tuh udah pagi ya dong. Nah perjalanan itu cukup pertama agak landai ya dong. Ada foto juga di tengah-tengah. Nah aman gak friend? Di tengah-tengah yang saya lupa deh, tengah-tengah yang ternyata juga ada orang yang buka tenda. Ada kayak savana yang lapang, tapi itu tidak diharuskan untuk buka tenda, ada. Tapi ada yang orang juga mau buka tenda dekat sini melipir. Ada tuh. Satu tenda, satu lagi tenda. Temanku bilang, oh ini sempat bisa buka tenda nih friend. Sudahlah kita ngikutin peraturan dari si Maksik. Ya dong, udah nggak apa-apa lah itu kan juga anak-anak muda. Nah itu yang menurut saya sungguh disayangkan kalau ada yang tenda yang bisa dibuka, tapi kalau memang dilarang karena mungkin penuh ya masih jangkauan yang aman, oke. Tapi jangan yang tidak karena ada yang savana yang luas juga yang sampingnya jurang gitu kan. Nah udah dong kita udah lewat, oh udah tahu kita sempat berhenti nih. Gemetir kan saya biasa kesetrum, tapi aman, nggak setrum parah, masih oke lah. Nah, perjalanan cuaca terang. Wah bagus perjalanan kita sampai di sana bagus. Udah kita nyampe di puncak 1 jam.
Kita berdoa, bersyukur atas berkah yang Tuhan kasih dan penguasa Gunung Putuk Gagal. Wow, kita ada fotonya tuh. Cuaca terang. Kita bisa lihat Gunung Wilerang ya kan? Arjuno tuh kita kelihatan. Wow, bagus tuh. Indah. Foto-foto kita sampai ada. Foto bisa saya kasih lihat nanti. Indah, terang benderang. Udah bersujud dan terima kasih. Udah kayaknya mulai ada gelap. Udah kita foto-foto, udah mulai ada tuh namanya awan. Mulai agak mendung-mendung kan. Udah kayak mau ada gerimis. Temanku si F itu ngomong, "Friend, kita jangan lama-lama nih." Sudah, kita kurang lebih mungkin adalah hampir 1 jam hampir kan kita foto. Karena kita ngerasa, masa udah nama, nah kini kita nikmatin deh. Gue mau foto dulu lah. Ya kurang lebih, gak nyampe lah 40, sampai 1 jam lah kurang lebih. Karena kita 1 jam, ya kita nikmatin. Kita memang agak nikmatin. Jadi memang nggak cepet-cepet turun. Dan kita masih bertiga terus tuh pakai kamera yang kita pakai bawa ini tripod segala ya. Kita foto itu nggak lama ada yang naik memang, tapi sedikit. Karena kita tinggal terakhir kayaknya kayaknya nggak ada yang naik lagi nih kayaknya. Dan kita menikmati kayaknya happy banget. Sangkin udah kayak gitu udah mulai ada geledek. Waduh, untung kita berkat ya bisa foto-foto. Turun, saya bilang batin saya, jangan hujan dulu dong. Ya Tuhanku, penguasa Gunung Putuk Gagal, biar kita sampai deh di tenda. Benar-benar puji Tuhan, alhamdulillah. Sampailah walaupun gerimis kita nggak kehujanan. Kan kita nggak bawa jas hujan. Iya. Sampailah di bawah kan, di tempat masjid kita duduk. Nggak ke tenda dulu, masjid. Nah, kita kan mulai siang juga kan, temen tuh udah mau sholat juga kan. Ya gak, kita jam 10-an itu jam kita submit tuh jam 7-an, jam 8, jam 9, jam 10-an kita turun kan, kurang lebih jam 10-an kita duduk-duduk santai. Ya gak santai. Gak lama hujan tuh tiba-tiba halilintar gelegar gitu. Tiba-tiba gelap, waduh kok hujan. Dan itu singkat cerita temanku sholat, datanglah cewek cowok tektokan, berhenti duduk situ. Sempat juga dia kalau nggak salah sholat setelah teman kita sholat. Kita sempat bagi makanan, ngobrol. Aku bilang, "Friend, kita jangan lama-lama ya. Batinku nggak enak, kita harus cepat turun." Ya kan kita nunggu, hujan cukup lama, 2 jaman tuh ada kurang lebih ya. Akhirnya singkat cerita hujan besar, ya udah kita nggak ke tenda kita dong. Nggak bisa kita berteduh lah di musola itu. Akhirnya saya bilang, "Friend, ini udah jam 1 nih, setengah 2 nih. Waduh mau jam berapa? Kalau jam 2-an, setengah 3, jam 2-an nggak berhenti kita harus turun nih." Yaudah tunggu sebentar lagi lah friend. Kata temanku gitu yang, yaudah semangat. Dia tuh temanku yang satu lagi, "Iya kan besok mau kerja loh." "Iya nih." Batinku doa lah, "Penguasa gunung tolonglah, kita mau turun. Aku terima kasih sudah diberikan engkau, kita menikmati alam dan dikasih suasana seperti ini juga kita bersyukur. Tuhan lindungi kami turun." Yaudah ya, akhirnya benar, gak lama tuh hujan mulai reda. Alhamdulillah puji Tuhan. Kita langsung rapikan tuh namanya, agak basah hujan-hujan itu, rapikan namanya tenda kita dong. Singkat cerita kita rapikan tenda, udah dong. Kita bener-bener ikutin jalur, doa dong. Udah kan kita doa juga kan, minta perlindungan. Kita turun karena di dalam masjid itu kita doa, dalam musola itu kita ada doa. Batin juga saya permisi, dan saya permisi ya penguasa gunung di sini. Terima kasih sudah kami boleh berteduh dan menikmati alam dan kondisi cuaca hujan. Tolong kita mau pamit izin. Saya kelonun tetap. Teman saya juga ada bahasanya, kalau saya pribadi itu udah turun. Pakai jas hujan kita turun dong. Pos 4 ke 3 hujan masih gerimis. Perjalanan tuh agak licin dong kita, jadi nggak bisa ngebut, pelan-pelan. Pas sampai pos 3 berhenti tuh hujan. Bener-bener terang benderang. Ketiga, kedua, ke satu tuh nggak ada namanya hujan. Singkat cerita perjalanan kita, aku masih berasa ada yang ngikutin kan. Terus sampai temanku ngomong gini, "Friend, ada yang ngikutin masih ya?" "Oh masih." "Tenang, tapi kita ingat ya, pas di pos 3 kita duduk sebentar. Jangan lama-lama. Dan kita sebelum maghrib udah harus nyampe. Nggak boleh, nggak. Itu aja." Ya udah, tapi pelan lah friend. Ini tonjakan opor nih, ketiga, kedua, nanti 2 ke 1 kan nggak bisa sembarang cepet. Iya, I know. Ya udah kita yang penting sebelum maghrib. Ini benar-benar terjadi. Turun.
Ya udah dong, tanjakan Oppo tuh saya sampai ini loh, kayak ngesot daripada saya takut tergelincir. Iya, Ya tergelincir. udah dong, Betul. saya ngesot, surut gitu. Tapi alhamdulillah nggak jatuh, nggak ngesot. Ya cuma celana biasa kotor kan, biasa temanku jago-jago lah biasa gitu. Nah, udahlah turun. Nah di pos 3 ke pos 2 itu masih lah kurang lebih karena agak gerimis itu 20 menit. Nah baru 2 tanjakan Oppo ke pos 1 itu kita memang agak lama, agak pelan kan. Karena melipir. Nah itu saya sempet, tapi saya nggak pernah selalu, teman saya tahu berhenti ngeliat ke belakang. Kalau saya paling nggak mau. Kenapa? Kenapa? Karena gini, kita udah, ini saya punya mata batin ya. Kamu udah bersyukur kalau udah melihat keindahan alam. Janganlah kamu tengok belakang. Kalau kamu mau nengok belakang, kamu berhenti, duduk, panggil teman kamu. Itu boleh. Oke. Jangan lagi jalan lagi gitu. Saya nggak pernah. Teman-teman saya tahu. Makanya kalau saya mau nengok itu, saya berhenti, duduk, saya panggil teman saya. Friend di mana? Oh iya, gitu. Nah, jadi baru saya jalan. Dan kami beriringan. Saya selalu di tengah. Teman saya tahu. Jadi kita pelan-pelan. Waktu pas turunan itu juga saya masih melipir yang ke arah kanan. Kalau yang dari bawah kita kiri, dari yang pos 2 ke 1, tanjakan Oppo kita ke kanan. Melipir juga. Saya nggak mau yang turun terjun. Nah itu ada lubang-lubangnya juga kan, ada batuan, tanah liat, campur masih perjalanan itu. Tetap masih dan syukurnya waktu perjalanan saya dari tanjakan Oppo yang awal dan akhir itu nggak kesetrum. Kesetrumnya kurang. Karena itu kebayangkan udah tanjakan kesetrum apa nggak lebih parah gitu kan. Nah udah bang kita turun, nah nyampe lah. Tetap saya berhenti di pos yang menuju pos 1 yang ada yang sebelumnya yang Goa Kencana. Nah, itu kan ada yang tempat yang sebelum air terjun itu kan duduk itu sebentar. Teman saya sempat istirahat di situ. Saya bilang, boleh, gak lama friend. Udah jam berapa? Oke. Temanku udah tahu kan, karena dia capek kan pegel. Oke friend, tapi 5 menit aja jangan lama. Ini udah mau jam maghrib gitu kan. Karena mengejar itu kan. Nah, udah singkat cerita lewatin Goa yang itu, kesetrum dong. Saya kesetrumnya. Kalau orang nggak tahu itu ngapain gitu loh. Bukannya saya mau goyang atau enggak, memang kayak gitu. Nah akhir cerita nyampe lah itu kurang lebih jam 5-an, hampir setengah 6. Itu masih sampai di Simaksi. Tadi mau sholat di situ kan harus keluar dari situ setengah 6 sebelum maghrib. Sebelum bunyi azan kan jam 6 kurang kan. Udah kita sempet cuci tangan, cuci kaki dulu. Ya kan, izin permisi, friend ayo, gak lama lu friend, cepet aja lah, kita lebih baik sholat usul aku boleh nggak di masjid bawa aja, oke lah friend, masih diikutin ya friend, iya, dia ngikutin terus, jadi mendingan kita turun aja, tapi nggak apa-apa kok, ngikutin gak ada maksud jahat, baik mereka, cuma kan kita nggak energinya aku aja kehabis kan, gak enak, ya udah turun. Nah singkat cerita sampailah kita benar-benar azan yang untuk maghrib. Iya. Nah teman saya lah, dia ambil air wudhu, dia masuk ke masjid, saya di mobil, nggak kemana-mana. Berarti sesuai dengan target kita, itu udah langsung gelap itu. Gelap itu, karena kan suasana habis hujan juga. Teman saya yang akhirnya Nasir mau sholat, nungguin saya lah, dia nggak mau ninggalin. Friend kenapa sih friend? Cerita dong, kata Nasir nih. Janganlah friend, jangan cerita di sini. Gua nggak mau cerita, yang penting nggak apa-apa kita kok. Intinya kita selamat, kita menikmati alam yang dimana kita kondisi gimana, hujan, ada panas, ada cuaca yang terang benderang, kita nikmatin dan indah sekali. Nah, saya senang, kita bersyukur dan kita berdoa di dalam mobil, kita berdoa bersyukur bahwa kita dengan selamat dan menikmati alam, dan kita habis sholat itu teman, kita langsunglah perjalanan pulang ke Jakarta. Ke Jakarta. Tapi bukan ke Jakarta dulu. Kemana tuh? Artinya pulang ke rumah masing-masing di Jawa Timur, Sidoarjo, sama di Pasuruan. Oke, nggak langsung kembali ke Jakarta ya? Sayanya nggak ke Jakarta. Iya, main dulu apa gimana? Iya, main itu? dulu. Karena saya udah kayak mereka tuh udah ke keluarga. Ke keluarga Iya. itu dia nilai plus pendaki tuh biasa begitu tuh, suruh mampir dulu lah kalau habis naik gunung gitu. Iya. Sambil minum dulu Kak, kita mau Ini masuk saya ke- minum nih ya? Ada dong, ada Aduh. kopi, ini kopi horor ini. Oh, ada kopi horor ya. Kopi horor, Kita minum dulu ya. Minum dulu. Bah, pengalaman yang sungguh luar biasa nih.
ING nih, oke. Kan berarti sebelum ke Putuk Gragal naik gunung dulu ke Bukit Krapyak. Ya. Bersama yang kayak kita bilang mungkin kuncen kali ya, juru kunci itu Yes, kuncen iya. gitu ya. Oke, tadi disebut kalau ada pendaki yang hilang tuh. Ya. Yang Sempet nanya gak ke si kuncen itu? Kuncen atau ya juru kunci lah ya? Sempet nanya ngomongnya gak? kuncen katanya Iya. kuncen. Sempet tanya, beliau mengatakan iya benar ada yang hilang. Ada yang hilang dan hari ini kan memang cukup lama ya. Ya makanya Mbak cuma ngomong ya sampean tahu kalau ke tempat apapun gunung itu ya nuhun baik-baik ya kan kita nggak bisa senono kan makhluk nggak ciptaan Allah tuh bukan hanya kita. Iya Mbak. Nah, Mbak cerita itu. Cerita semuanya di situ. Iya, tapi singkat cerita memang benar. Memang benar adanya. Cuma hilangnya. Hilang. Dan tapi itu cukup ditemukan nggak? Kan nggak salah waktu itu belum sempat lama diketemukan sendalnya kan. Kalau nggak salah kan sendalnya yang diketemukan dulu untuk bukti awalnya kan. Kalau nggak salah sampai sekarang apakah ada ketemu sih lupa deh. Oke, nanti kita munculin artikelnya aja deh gitu kan. Apakah muncul apa enggak? Nah, ketemu apa enggak ya? Cukup lama. Tapi Mbak ada ngomong, itulah kita nggak boleh senonoh. Iya. Nggak boleh sembarangan dan nggak sopan. Nggak sopan. Nah, yang tahu kan hanya pada Ya, cuma Mbak nasihati begitu. Wong kalau kita, wong Mbah di sini kuncinya udah lama kok. Mbaknya baik banget. Selalu dia bilang ngajarin kita, dimanapun kamu berada, kelonungun tuh harus sopan, santun, tata krama, dan bersyukur sama Allah tuh ojo lali. Nah itu tuh bener-bener gitu. orang Jawa tuh ojo lali gitu kan. Oke, nah terus kemudian abis dengan lika-liku naik gunung, Bukit Krapyak ini kan alhasil di schedulein lagi nih untuk naik ke Putuk Gragal nih gitu kan. Nah kesan pertama ketika naik Putuk Gragal tuh apa untuk menurut Kak Enji nih? Selain dari horornya nih, kita junjung tinggi keindahannya dulu deh. Gimana? Jalurnya kah? Atau fasilitasnya kah? Kalau untuk fasilitas jujur itu memang perlu diperhatikan lagi. Ya kan? Bukit Krapyak aja juga perlu. Kalau memang dari pemerintah kan banyak keindahan alam yang Tuhan kasihkan itu banyak sekali. Kalau bisa campur tangan dari pemerintah yang tahu mencintai alam, dikelola dengan baik sehingga pencinta alam itu bisa merasakan. Ya, dan juga untuk meningkatkan pariwisata ekonomis itu juga dan masyarakat. Menambah untuk pendapatan di daerah tersebut. Bener gak ya? Betul. Kalau ada wisata itu biasanya otomatis ekonomi-ekonomi yang lain ikutan tuh. Iya. UMKM dan sebagainya, oleh-oleh gitu kan. Jadi kalau memang hutannya itu dilindungi lah. Iya. Artinya lebih dilindungi lagi. Bukan berarti nggak dilindungi ya. Iya. Tapi kalau fasilitasnya itu perlu. Betul Simaksinya sekali. penting. Itu kan masukan juga kan, keluh kesah setiap orang pasti beda-beda gitu kan. Misal fasilitas dan itu yang memang harus dibangun ya alangkah baiknya dibangun gitu kan. Untuk apa? Untuk kenyamanan juga kan yang untuk para pendaki-pendaki gitu kan. Oke. Terus kemudian nih Kak, kan tadi sempat bilang tutup tenda. Nah, tutup tenda tuh terus kan ada sosok tuh. Sosok apa sih sebenarnya itu? Sosok itu benar, jujur aja saya memang sudah berdoa sama Yang Maha Kuasa, jangan tampakkan saya nggak mau lihat. Tapi saya merasakan gegetarannya ada. Makhluk yang penunggu di sana tinggi besar hitam di situ. Dan memang penunggu di sana. Memang penunggu di pos 4? Iya. Atau memang satu gunung itu? Satu gunung itu. Jadi dari awal tuh juga udah ngikutin, udah kenalan sama saya. Jadi kita ada sesuatu yang memang saya tahu bahwa ada yang positif aman. Kalau positif negatif kan aman dong. Tapi kalau negatif tuh kayak berbenturan. Tapi bukan berarti mereka ada yang iseng mau coba-coba kenal, ada yang masuk, ada yang mengikut. Nah gitu ya. Berarti kan tadi sempat bilang kalau mengunjungi suatu tempat baru kayak badan kayak kesetrum tuh. Itu emang dari lahir atau memang belakangan-belakangan ini ketika naik gunung itu? Atau memang cuma naik gunung aja nih? Enggak, bukan di naik gunung aja, di tempat keseharian juga? Iya. Kesetruman dalam artian kayak bentrokan energi atau gesekan energi atau apa nih Kak? Nggak tahu, saya bisa kayak gitu aja. Jadi energi saya jadi gini,
kalau misalnya ke satu tempat nih, Misalkan di sini, misalkan kita saya ambil tahu ada contoh. sesuatu nih rumah. Saya bisa di sini gemeter, kesetrum, itu merinding. Nanti sini saya bilang assalamualaikum. Saya tahu ada dia ada. Karena setiap rumah kan ada penunggu. Iya, iya, Nah, iya. kalau iya. penunggunya baik dia nggak akan munculin. Tapi kalau misalnya bukan berarti nggak baik, maksudnya makhluk itu ada yang mau just say hi sama saya. Saya hello jadi- gitu ya. Betul. Oke. Berarti lebih ke merasakan apa memang wah di sini ada secara visualnya Ya. atau lebih ke merasakan saja nih. Dari secara visual dari mata, saya tahu ada ini ada di sini, tapi dari sentruman Energi, batin energi saya lebih menyatunya di setruman badan saya. Oke, nah merasakan kayak setruman itu setiap hampir naik gunung atau memang ada satu gunung yang memang nggak merasakan apa-apa gitu? Hampir, Hampir setiap gunung? ya. Wow. Dan nggak ada namanya gunung itu nggak ada pasti. Wow. Jadi saya nggak usah nyampe ke gunung, mau masuk ke tempat parkiran, saya udah permisi, saya udah bisa ngerasain. Merasakan ya, berarti lebih ke... Udah tau di situ, wow, Oh, wah. udah nih. Tapi ya. ketika merasakan itu langsung ngomong sama teman-teman nggak? Ini notabene ketika naik gunung ya? Enggak, saya Oh, nggak pernah bilang sama teman, tapi teman udah tahu kalau saya badannya lenggak-lenggok. Oh. Udah kesetrum temenku yang dua ini sahabatku tuh udah tahu. Nah, misalkan ketika Kalau naik... teman yang lain nggak tahu. Nggak tahu. Misalkan nih, kita naik gunung nih misalkan berdua atau sama tim. Naik gitu kan. Aku melihat, wah Anggi kayaknya merasakan sesuatu nih gitu kan. Terus ketika turun, ada gak temen yang nanya nih ketika nyampe di base camp, kamu ngerasain apa di pos gini gitu? Atau emang udah biarin aja deh gitu? Temen saya karena Yang dua itu? udah tahu nggak pernah mau Nggak mau nanya lagi. Dan dia udah tahu saya dan dia cuma bilang suka ngomong gini, friend aman nggak friend? Sini nggak berhenti nggak? Aman. Jangan yuk jalan. Dia tahu. Nanti kalau temen saya yang lain tuh sempat bingung. Ngomongin Maksudnya apa sih apa gitu ya? gitu? Apa sih gitu Akhirnya ya? kan temanku ada bilang, oh kakak bisa tahu. Oh yaudah, mereka ngikut. Nggak berani nanya dan nggak berani komen. Gak berani komen? Ya. Oh, oke. Dan oke, udah tahu, paham, udah tahu. Dan paham. mereka ngerasakan benturan saya itu benturan ngomongnya ya. Oke, benturan. Jadi bahwa mereka itu udah ngertiin saya dan kita itu sama-sama menikmati keindahan alam. Dan tadinya mau bikin YouTube kan, nggak jadi itu. Nah, kita mau merasakan sama mencintai alam dan keindahan alam. Oke. Itu aja. Kalau ngomongin tadi YouTube, semoga Kak Enji nih karena naik gunung mulu bikin YouTube, nanti kita coba cantumkan kalau misalnya Kak Enji udah bikin YouTube. Nah, gitu ya. soalnya sering naik gunung mulu nih gitu kan, sebagai ini juga dokumentasi ketimbang di HP kan sering hilang, nanti ke riset Iya, ya kan. betul. Nah, YouTube ditonton selamanya kan Tapi gitu. di IG saya ada, jadi saya suka naruh di simpen, situ. perjalanan saya naik gunung-gunung. Nah, saya masih junior lah baru gitu loh, cuma hobi aja. Hobi gitu. aja. Jadi bener-bener alam itu indah dan Indonesia itu luar biasa. Iya. Dan bagi pencinta alam tuh harus coba menikmati Coba alam. dari Sabang sampai Merauke Ya, gitu benar-benar. kan ada hashtagnya jalan-jalan di Indonesia aja kan gitu biasanya tuh. betul. Kemenkraf kalau apa gitu namanya. Oke, kita balik lagi ke namanya tuh Putuk Putuk Gragal. Gragal ya, Putuk Gragal. Nah, Kak Enji sendiri tahu kalau ada namanya Gunung Putuk Gragal dari temen yang di Mojokerto atau gimana? Temanku yang Surabaya ini. Dari Surabaya. Tapi sebelumnya juga saya suka melihat gunung. Jadi saya suka Baca-baca artikel, nyari Iya, jadi referensi. saya suka gini di YouTube yang orang-orang suka pengalaman naik gunung kan saya suka liatin tuh perjalanannya kayak apa sih. Tapi sebenarnya kalau pribadi saya untuk mengetahui keadaan medan trek di gunung tersebut boleh lihat nggak boleh. Tapi jangan kita menjadi imajinasi kita jadi negatif. Jadi belum apa-apa kita udah berpikiran negatif, itu jangan. Tapi menjadi contoh bahwa treknya seperti ini, jadi kita tahu itu aja pengalaman. Karena kan belajar tuh menjadi satu guru pelajaran bagi kita baik banget kan. Nah, itu. Dan kedua saya itu ngelihat kayaknya mana ya. Nanti mata batin saya bilang, gue mau kesini sendiri. Nanti aku ngomong, friend, kita pergi ini yuk. Ini yuk. Gitu. Gokil, Nah, kalau Putuk Gragal tuh memang kita, temanku yang ngomong, gimana kalau kita ke Putuk Gragal? Cabai rawit loh. Gimana friend? Saya pikir, saya lihat. Langsung. Batin saya dulu, gimana ya? Oh ya, gas. Gas, Nanti saya langsung. ngomong, tanggal sekian ya, saya dari Jakarta datang. Oke. Nah, makanya kita bikin. Langsung. Nah, kalau ke Bukit Krapia Bukit itu, Krapia. kita memang
di luar dari plan ini. Yuk kita mampir aja karena tiba-tiba satu aja arah. gitu, satu Ya, arah, betul. biar nggak buang-buang waktu juga Ya, tuh, betul. gitu. Biar sekalian jalan deh gitu kan. Nah, dari sekian pendakian Kak Angie ini, entah itu ke bukit, gunung ataupun trekking, tempat mana yang kayaknya ini paling berkesan gitu? Jujur kalau berkesan, gunung itu menurut saya setelah saya mendaki berkat yang maha kuasa sama teman-teman yang kompak, yang baik ya, itu saya merasakan semua indah. Tapi yang terkesan kenapa adalah saya beberapa tahun silam itu pernah dimimpiin untuk duduk memandang ke gunung, di sampingnya pohon, duduk sambil bersila melihat awan dan keindahan alam. Itu saya ada mimpi. Di gunung mana kira-kira? Itu ternyata saya tanya sama orang tua saya dimimpi nanti pasti suatu saat yang maha kuasa akan kasih tunjuk kamu untuk pergi ke gunung itu. Dan misalkan dikasih unjuk, Akhirnya ditunjuk apa? Oh. Gunung Merbabu. Merbabu. Saya bulan Juli pertama sama tim lain. Wih. Sahabatku yang sama lagi yang itu ini ikut beda lagi. itu Oh, beda lagi. Itu kan baru itu Iya. lain. Ini tim-tim yang Udah Jakarta. lama sering-sering naik Yang gunung. sahabatku yang sebelumnya 2 tahun 3 tahun sebelumnya itu namanya Temi. Wih, Dan luar biasa dia sama timnya luar biasa solid dan itu pertama kali aku bulan Juli 2022 naik Gunung Merbabu. Merbabu. Dan itu juga fotonya ada dan akhirnya saya bilang ternyata ini Tuhan yang engkau mimpikan aku dari 3 tahun yang sebelumnya. Oh, aku baru harus naik gunung kecapai ini. itu ya Iya. di tahun 2022 itu ya. Wah, mantap nih, berarti naik gunungnya dari hati nih teman-teman semua nih, mantap. Jadi dari, naik gunung itu bukan karena untuk pelarian, Iya. tapi mencintai alam yang Tuhan kayaknya tunjuk. Karena Merbabu via Selo itu, wow. Wah, Selo itu luar biasa itu. Selo itu ya memang setiap pendaki mempunyai pilihannya masing-masing. Ada mungkin lewat Selo, ada mungkin lewat Wekas, tapi di setiap jalur itu mempunyai keindahan masing-masing. Terutama Selo, wah tuh Iya. best juga Sabananya, Iya, Sabana betul. 1, Sabana 2, wah itu. Nah dari Gokil. situlah saya merasakan alam itu indah itu. Oh Merbabu ternyata wow. Nah habis itu ke Gunung Prau, ke Gunung Lawu dan Berlanjut. seterusnya. Iya, Gunung Putuk Geragal nih ketemulah dengan teman-teman ini kan. Nah itu saya semua gunung terkesan karena sangat indah. Walaupun 1480 Putuk Geragal, Gunung Sumbing, waduh tapi Putuk Geragal teman-teman tuh kalau ikut yang penting harus mencintai alam itu sepenuh hati. Nah, berarti pelajaran yang bisa diambil adalah jangan sekali-kali teman-teman semua ini meremehkan gunung dari dilihat dari ketinggiannya, gitu kan. Mungkin ada yang bilang, gunung 3000 sekian aja bisa, masa gunung 2000 nggak bisa. Alhasil dengan kesombongan diri kita, Ya. ketika naik gunung, amit-amitnya malah dapat insiden yang enggak karena kita menganggap remeh sebuah gunung. Jangan gitu kan. Tetap safety dan juga jaga kekompakan tim. Nah, terutama tadi sahabat-sahabat dari KNG ini, mana friend? Wih, kan kayaknya itu udah sohib banget. Udah dekat banget gitu kan. Itu nilai plus pendaki, walaupun baru ketemu, walaupun baru jalan, walaupun baru ketemu di gunung minta pertolongan, tapi itu kayak keluarga. Ya, Gitu betul, kan. betul. Tadi juga sempat disinggung bahwasanya ngasih Hansaplas dan lain-lain walaupun nggak kenal 5 pendaki itu yang nerobos jalur gitu Iya, kan. dari pos 4 ke 3 ya. Tuh, baru kenal tapi kasih pertolongan. Jadi poinnya adalah selagi kita bisa bantu. Nah, tapi yang bisa kita bantu nih. Tapi kalau nggak bisa ya pasti ya bisa lah pendaki lantai itu ngasih apa gitu kan. Memang sih betul. Tadi yang seperti tadi abang kita bilang bahwa gunung itu terkesan apa? Gunung itu pasti memiliki keindahan masing-masing dan saya punya pribadi mengatakan gini, dari perjalanan gunung itu ada naik panas, sejuk, hujan, kadangan sedikit hujan atau badai, itu adalah perjalanan hidup kita. Iya. Jadi kita harus mensyukurinya dan ingat sampah itu tolong jangan pernah kalian tinggalkan. Dan apabila ada teman, tolong ingat jangan pernah merasa gue duluan, gue belakangan, itu jangan. Mendingan kita makanya teman sahabatku tuh semua yang aku sebutkan, F maupun Nasir dan teman-teman yang lain tuh, yang semua menurut saya tuh luar biasa, itu selalu tunggu menunggu. Jangan merasa 2, 3 itu bahaya. Tinggal nanti tunggu ya pas 2, jangan deh. Kalau Kecuali ada yang bilang
kita misalnya kayak Gema Berbabu itu kita 13 orang. Ya udah 4 orang buka dulu untuk Kana supaya buka tenda. Tapi komunikasi. Ya, itu dia. Nah, Betul. itu. Betul. Tapi sisanya kita barengan. Betul. Dan pada saat kita bertiga itu atau berlima kami tunggu-tungguan. Dan saya lihat tuh teman-teman suka pergi-pergi sendiri, itu jangan. Karena di gunung itu tempat sesuatu yang kita nggak tahu. Dan juga jangan keluar jalur. Keluar jalur. Jadi teman-teman semua kalau ada jalur yang sudah disediakan oleh petugas, ikutin jalur itu. Jangan sampai membuka jalur sendiri yang entah itu tujuannya kemana dan jadi alhasil merepotkan dari petugas itu sendiri. Misalkan dari pengen jalan pintas dari pos 1 pos 2 lewat sini deh. Padahal udah disediakan tuh jalur petugas gitu kan. Betul. Alhasil bukan nyampe pos 2 malah nggak tahu kemana gitu kan. Betul. Ngerepotin petugas, ranger, BNPB, polisi dan sebagainya gitu kan. Oke. Kak, sebelum ditutup nih Kak videonya, mungkin Kak Enji nih punya pesan gak nih untuk teman-teman semua nih yang mungkin untuk para pendaki ataupun supaya kita mengajak untuk lebih mencintai dan lebih melestarikan alam di Indonesia gitu Kak. Ada gak Kak kira-kira Kak? Ada satu cerita yang saya tadi sampaikan ini hanya pengalaman yang saya harus share ke teman-teman bahwa hargai dan sayangilah dirimu dengan mencintai alam di sekitarmu yang Tuhan berikan dan juga menghargai bahwa makhluk ciptaan kita selain ada manusia ada juga makhluk yang gak kelihatan. Kita juga harus sopan santun dan menghargai mereka dan juga bukan berarti kita percaya sama mereka, tetap kita berdoa sama Tuhan dan selalu kita menginjak tanah orang kita kelunuun dan berdoa dan kembali juga berdoa, buka tenda juga permisi, buang sampah pada tempatnya dan juga khusus wanita jangan kalau lagi mens jangan pernah coba-coba untuk naik juga, itu harus diingatkan karena saya pernah ngalamin ada buang sotek yang saya juga lihat, aduh saya sedih banget. Itu saya di Gunung Prau, tuh saya lihat sampai saya doakan sama penghuni Gunung Prau, tolong maafkan siapapun gerangan makhluk yang membuang ini, engkau maafkan supaya tidak diapa-apain. Dan selalulah kalau kita merasakan apa-apa kita berdoa, jangan kita buang pikiran negatif, ke gunung ya ke gunung, hindari pikiran yang merasa gundah gulana yang nggak jelas dan jangan bertengkar. Apabila ada kita pakai sama tim, kita hormati ketua timnya dan kalau kita mau apa-apa kita bersama-sama karena satu naik semua, satu turun semua. Buang keegoisan diri sendiri, buang rasa kecurigaan dengan teman-teman atau kesombongan dan selalu kompak, berdoa, bersyukur, menghargai dan melestarikan alam dengan baik dan nikmati keindahan alam itu dengan sukacita dan syukuri, itu pasti bisa. Saya berharap kepada semua pendaki manapun juga seluruh Indonesia maupun di luar negeri yang melihat tontonan YouTube dari abang kita ini, benar-benar bahwa cintailah dirimu dan cintailah alammu, cintailah semua kelestarian alam itu dengan baik dan jangan pernah pelit untuk membantu dan menolong siapapun juga. Itu dia, komplit semua tuh. Oke, karena ini udah panjang banget nih cerita atau pengalaman dari Kak Enji ini, mungkin saya akhiri dulu nih Kak. Tapi sebelum saya akhiri, saya mau ucapin terima kasih banyak nih Kak Enji udah membagikan waktunya di sini untuk membagikan pengalamannya yang saya yakin banget teman-teman semua di balik pengalaman Kak Enji, teman-teman semua bisa diambil pelajaran, terutama yang tadi yang sempat Kak Enji ceritakan dan juga berpesan gitu. Jadi saling ngingetin kan gitu kan. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kak Enji ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki Gunung Bukit Kerapiak, terus Gunung Putuk Gragal, Merbabu, Lawu, ataupun dimanapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Kak, terima kasih banyak loh Kak. Biar sukses, sukses selalu. Sukses juga abang kita YouTube apa? Ngopi Horor. Jangan lupa ya, selalu like and subscribe dan sebarkan ke teman-teman seluruh supaya makin sukses kita. Amin. Sehat selalu di tahun 2024. Kak Enji juga. Sama teman-teman selalu sehat. Oke, bungkus.